Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 29 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari raya Rasul Petrus dan Paulus, Engkau telah melimpahkan sukacita sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta dua pilar gereja, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama pelindung Santo Petrus dan Paulus. Semoga semangat mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Petrus adalah seorang nelayan dari pedesaan Galilea, sedangkan Paulus adalah seorang Farisi terpelajar dari kota metropolis Tarsus. Petrus mengenal Yesus sejak pembaptisan Yesus dan bersama Yesus sampai saat sengsara dan kematian Yesus. Sementara Paulus dijumpai oleh Yesus yang bangkit dalam perjalanan ke kota Damsyik. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun mereka itu sangat berbeda dalam karakter dan latar belakang mereka, mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka itu pernah melawan Yesus. Petrus menyangkal Yesus di depan umum 3 kali.
Paulus dengan kejam menganiaya para pengikut Yesus. Dan dengan demikian, ia pun juga menganiaya Yesus itu sendiri. Petrus dan Paulus punya perbedaan pendapat yang serius tentang arah yang harus diambil oleh gereja. Namun demikian, Tuhan bekerja dengan penuh kuasa melalui mereka. Petrus dipilih menjadi pemimpin 12 batu karang di mana Yesus akan mendirikan gerejanya. Sedangkan Paulus dipilih untuk menjadi rasul besar bagi orang-orang non-Yahudi. Saudari-saudaraku yang terkasih, kedosaan, kelemahan, dan pemberontakan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya atas kita. Petrus yang menyangkal Yesus dan Paulus yang menganiaya para murid-murid Tuhan. Akhirnya mereka menjadi martir di Roma. Paulus menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan kepadaku tidak akan sia-sia. Anugerah Tuhan tidak akan sia-sia dalam diri kita jika kita terus-menerus membuka hati kita, membuka diri kita kepada kasih karunia Tuhan itu. Seperti yang telah dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk meneladan semangat dan keteguhan iman dua tokoh besar dalam gereja ini, Petrus dan Paulus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesaksian iman hamba-Mu, Petrus dan Paulus. Semoga teladan iman mereka sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami akan Yesus Putra-Mu. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya. Mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi setia pada Sang Raja. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.